Ibu mau tanya, tadi kan Ismail sudah mendengarkan yang dibahas Ibu? Sudah jelas kah? Sudah. Nah, Ibu mau tanya mengenai Taman Eden. Taman Eden, iya. Iya. Sepengetahuan Maya tuh kayak apa sih sebenarnya Taman Eden tuh di mana sih Taman Eden tuh? Karena kan Taman Eden itu pernah ada kisahnya di dalam kitab Kejadian kan sih, mengenai Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa yang mereka diletakkan oleh Tuhan di Taman Eden kan. Nah, itu berada di mana itu? Kalau menurut Maya, terus apakah Taman Eden itu sampai sekarang masih ada kah? Atau seperti apa kalau menurut Sismai? Itu kan letaknya di surga. Gimana? Di surga. Waktu Adam dan Hawa diciptakan kan, Tuhan Yesus meletakkan mereka di Taman Eden. Langsung Adam dan Hawa kan itu makan buah pengetahuan baik dan makan buah pengetahuan jahat kan. Jadi mereka telanjang kan, mereka tahu mereka telanjang. Datang bahwa di surga nih Tuhan Yesus kan datang dia kan, akhirnya diusir dari Taman Eden kan, Adam dan Hawa. Dibikinkan cawat kan, baju dari kulit gitu kan, bahan kulit. Terus mereka diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Tuhan, nggak boleh makan buah mereka. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Kalau nggak ceritanya dalam kitab Kejadian tuh, terus selanjutnya saya nggak tahu lagi apa terjadi dengan Adam dan Hawa. Nah, Taman Eden tuh masih ada kah sampai sekarang ini? Masih lah, Biana. Di mana letak? Di surga. Menurut Alkitab kan ada. Kalau nggak salah sih. Diceritakan di kitab Kejadian itu ada di bumi Taman Eden itu, Mai. Oh iya, hubungannya nah. Di dalam kitab Kejadian itu dikelilingi oleh 4 sungai itu. Sungai yang mengalir dari Eden yang terbagi 4 cabang, yaitu namanya Sungai Pison, Sungai Gihon, Tigris, dan Efrat. Empat sungai itu kan? Apa aja nama sungai yang 4 itu? Tigris, Efrat, Pison, dan Gihon. Nah, yang 4 sungai itu tuh ada di bumi, ada di surga, Mai. 4 sungai itu saya di Taman Eden kalau salah, mengelilingi Taman Eden. Iya, mengelilingi Taman Eden kan. Tapi, nah kalau pengetahuan Maya, Taman Eden itu ada di surga sana, memang. Kalau sepengetahuan saya sih ada di surga. Makanya saya kaget kan tadi pas Ibu bilang di bumi kan. Karena Taman Eden ini kan memang surganya Tuhan yang penuh dengan kekudusan, kesucian. Nggak bisa dia ada dosa, ada kejahatan itu sih. Nggak bisa, Bu, adalah di situ. Makanya kan setelah kejatuhan Adam dan Hawa itu dia berbuat dosa, itu kan nggak boleh ada manusia mereka kembali lagi ke sana itu. Makanya dijaga oleh para malaikat. Siapa nama malaikatnya? Yang menjaga pintu jalan ke Taman Eden tuh kerubin. Iya. Pernah dengar? Pernah. Para kerubin malaikat itu. Lucu lah kerubin. Jaga itu. Sebagaimana di dalam Kejadian 3 ayat 24 menjelaskan bahwa setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah menempatkan malaikat-malaikat kerubin di sebelah timur taman tersebut. Kerubin ini disertai dengan pedang api yang bernyala-nyala dan berputar-putar untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Kita baca mengenai Taman Eden ya di dalam Kejadian 2 ayat 8 dan selanjutnya. Perikop judulnya Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan itu di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11. Yang pertama, nih namanya tadi Maila, nama 4 sungai. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Havila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah,
dan batu krisopras. Ayat 13, nama sungai yang kedua, Mai, ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Sungai. Coba kita lanjut lagi yang ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden yang mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya kan? Mati pula. Jadi melanggar kan di sini? Melanggar sih. Ya kan, sudah dikasih perintah oleh Tuhan di ayat 16-nya. Tengiler pula. Nah ini perintah ayat 16 dan 17 nih. Jadi kita masuk di ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam dan Hawa benar. Coba dirimu dengar baik-baik di ayat 18 tuh. 18. Apa perintah Tuhan di sini? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa nih menurut dirimu firman di sini? Hawa. Iya tuh, artinya kan Tuhan memberi perintah, memberitahu bahwa mereka tidak baik seorang diri. Tidak baik seorang diri. Berarti harusnya berteman. Berpasangan. Berpasangan. Tapi berpasangan ini kan Tuhan kasih perintah di awalnya di ayat 16 dan 17 bahwa mereka jangan memakan buah yang disediakan itu ya. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jika dimakan berarti mereka melanggar. Pasti mereka akan mengalami kematian. Iya, kita baca di ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kasihan. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang rusuk. Maksudnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Luar biasa loh, Mai. Ini kisahnya Tuhan menciptakan manusia pertama, sis. Ya makanya kan diri kita ini kan bukan milik kita, sis. Bukan benar. Ya milik Tuhan lah. Iya, bukan. Nah kalau milik Tuhan berarti kita harus menjaga dong bait tempat tinggal kediaman Allah. Oh iya benar lah. Hidup kita ini bukan milik kita karena kita sudah dibayar lunas dengan darah perjanjiannya. Berarti kan milik Tuhan dong. Kita mau menjaga dong, artinya milik Tuhan kan, sis. Iya, sekarang lanjut ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nih, Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa ini, Mai? Pada hari ini Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 ya kalau nggak salah. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6. Setelah Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Nah, selesai sudah dia menciptakan pada hari ke-6. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Ya, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berarti pada hari ke-7 itu hari apa? Hari Minggu ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaannya. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba kita baca ulang ya di sini ya. Dalam Kejadian 2 ayat 4-nya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ulang, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, di bumi ini belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ya, lanjut ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas. Berarti kabut dari bumi ini naik ke atas. Ya, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskannya napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nih, kita pelajari ini waktu Tuhan menciptakan manusia pertama bagaimana sih prosesnya. Kita baca ulang di dalam Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk menguduskan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita baca lagi lanjut di dalam Kejadian 3 ini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Apapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari. Nih, Mai, di ayat 8 dengar. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Berarti ada Tuhan berjalan di dalam itu kan? Ada lah. Terus Tuhan Yesus ya. bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan, maka aku makan."